Shalom, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu, suatu ketika saya berencana untuk menyaksikan sebuah pagelaran musik secara langsung di sebuah tempat pertunjukan di kota Surabaya. Saya sudah memesan, kemudian saya beli tiketnya di hari penjualan yang pertama. Karena ini adalah sebuah pagelaran yang dilakukan oleh sekelompok musik yang saya gemari sekali gitu ya. Saya sudah punya tiketnya, tapi sayangnya pada akhirnya saya tidak bisa menghadiri pagelaran musik itu. Karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan di waktu yang bersamaan dengan pagelaran musik itu berlangsung. Tentu sebagai manusia saat itu saya merasa sangat kecewa karena saya tidak dapat menyaksikan performa kelompok musik favorit saya itu secara langsung. Ya, hal itu wajar muncul ya Bapak Ibu, karena memang sudah sejak lama saya mengidam-idamkan menonton mereka secara langsung di depan panggung begitu ya. Nah, mungkin di antara kita, Anda Bapak Ibu, pernah merasakan kekecewaan atau kesedihan yang kurang lebih sama. Mengalami sebuah realita yang mungkin jauh berbeda dari ekspektasi Anda. Atau juga ada sebagian orang yang biasanya menamai kejadian itu sebagai sebuah kemalangan. Keadaan yang malang, atau biasa juga ada orang yang mengatakan dengan kesialan ya, seringkali membuat banyak dari kita justru tidak dapat menjalani kehidupan dengan tenang. Ya, tentu saja tidak bisa tenang. Karena kan kita akan cemas dan terus bertanya-tanya. Andaikan aku mempersiapkannya lebih dulu, mungkin tidak akan begini jadinya. Atau andai kata aku bisa lebih cepat, mungkin aku tidak akan seperti ini dan lain sebagainya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, bahkan seringkali keadaan yang malang itu tadi menjadi alasan bagi kita untuk menyalahkan Tuhan. Keadaan yang malang menjadi alasan bagi kita untuk menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan karena kehidupan yang kita jalani nyatanya tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Lantas kita merasa ya mestinya Tuhan itu tidak membiarkan hal yang buruk itu terjadi. Mestinya Tuhan tidak membiarkan aku, tidak membiarkan kita merasakan dan mengalami kemalangan. Tapi pertanyaannya, apakah memang betul demikian semestinya sikap kita sebagai orang Kristen dalam menerima dan menjalani kehidupan yang tidak selalu menyukakan hati ini, Bapak Ibu? Bacaan kita hari ini dari Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai 13 mencatat sebuah nubuatan tentang keselamatan umat Allah. Nubuatan akan keselamatan yang datangnya dari Allah ini adalah sebuah hal yang amat penting bagi umat Israel waktu itu di teks itu ya. Mengapa demikian? Karena umat Allah merasakan kesengsaraan. Kesengsaraan umat Allah itu digambarkan di ayat 1 seperti seorang yang mandul. Dicatat di ayat 8 bahwa Allah sempat menyembunyikan wajahnya karena murkanya pada umat Allah. Itulah yang mengakibatkan umat Allah sengsara gitu ya. Tapi menariknya, murka Allah itu tidak selama-lamanya. Justru dengan jelas dicatat di ayat ke-8 bahwa Allah sangat mencintai umatnya dengan kasih setia abadi. Allah sangat mencintai umatnya dengan kasih setia abadi. Kasih setia abadi berarti adalah sebuah kasih yang tinggal tetap sampai selama-lamanya.
Bahkan karena sedemikian agungnya kasih setia abadi Allah itu, penulis kitab Yesaya mencatat di ayat ke-10 demikian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan semua bukit bergoyang, kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Lantas Bapak Ibu, jika kasih setia Tuhan tinggal tetap, jika kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah, mengapa ada kemalangan di dalam kehidupan kita? Mengapa di dalam kehidupan kita pun masih saja merasakan kesedihan, duka cita yang menyesakkan hati kita? Kemalangan Bapak Ibu justru diizinkan Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita sebagai sebuah fase kehidupan yang memungkinkan kita, umat manusia, untuk belajar dari pengalaman kemalangan tersebut. Melalui kemalangan kita juga diminta untuk undur sejenak dari hiruk pikuknya kehidupan kita. Kita diminta untuk mengevaluasi diri lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sehingga dengan demikian, justru melalui kemalangan itu merupakan momen yang mengubahkan kita, momen untuk berefleksi dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kemalangan merupakan sebuah momen untuk berefleksi, momen untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Maukah kita menerimanya? Amin. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, di masa raya Natal tahun 2021 ini, kita diajak untuk menilik, melihat rekan-rekan kita, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, membawa mereka ke dalam doa-doa kita. Kita mendoakan mereka yang seringkali dipandang sebelah mata atau bahkan diabaikan. Pada kesempatan ini kita akan mendoakan para petugas keamanan yang sudah sangat membantu kita dalam banyak hal. Mereka memberikan waktu, mereka memberikan tenaganya untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan rumah kita, kantor kita, dan berbagai tempat di mana kita ada saat ini. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah yang Kau anugerahkan bagi kami untuk merenungkan betapa Engkau baik, betapa kasih-Mu itu senantiasa terus ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur atasnya meskipun ada banyak hal yang kadangkala berbeda dari ekspektasi kami. Tapi kami belajar bahwa kami menerima itu sebagai sebuah proses belajar di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh makin bertumbuh di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang Engkau percayakan sebagai petugas keamanan. Tuhan, tolong berikan kemampuan kepada mereka, terlebih kekuatan, kesehatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga mereka pun boleh melakukannya dengan tulus hati, dengan penuh kebijaksanaan, hanya dengan pertolongan Tuhan. Supaya melalui mereka pun ya Tuhan, ada banyak orang yang boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada setiap kami untuk mendoakan rekan-rekan kami, para petugas keamanan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.